gitu. Termasuk juga soal PKB. Wah, masuk nih barang bridgingannya. Perannya besar ya di PKB. Gimana? Jelasin PKB. Ca soal peran Ma'ruf Amin di PKB yang belakangan jadi ketua apa tuh di PKB itu ya? Iya, Dewan Syuro. Dewan Syuro. Jadi penunjukan Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Syuro itu nggak main-main, Sen. Jadi memang di Muktamar Bali yang menunjuk kembali Muhaimin sebagai ketua umum itu ada peran besarnya Ma'ruf Amin gitu. Jadi memang sebelum muktamar itu terjadi, Muhaimin itu telepon Ma'ruf Amin untuk menemui Ma'ruf Amin untuk diminta untuk menjadi ketua Dewan Syuronya PKB gitu. Ini untuk membetengi gangguan-gangguan PKB dari istana nih. Wah, istananya siapa? Spesifik dong. Pak Jokowi. Pak Mul sekarang. Kalau kata anak bungsunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas RJ. Ini ada video yang menarik untuk kita simak. Ada informasi tentang memanasnya atau meruncingnya PKB dan PBNU untuk merebutkan kursi kementerian, guys. Di era presiden yang terpilih Pak Prabowo, guys. Gimana nih, guys? Wow. Wanti-wantinya jangan gaduh-gaduh dulu sebelum dilantik Pak Prabowo-nya, gas. Nah, jadi memang menjelang muktamar di Bali itu kan banyak gangguan ya ke Muhaimin gitu. Ada muktamar tandingan gitu yang kemudian dijalankan oleh PBNU ya, atau ada PBNU lah, ada peran PBNU di belakangnya, ada Yahya Stakuf dan ada Gus Yakut nih. Musuh bebuyutannya Muhaimin di belakangan beberapa tahun ke belakang gitu. Tom Jerry ya. Tom and Jerry gitu. Nah, penunjukan Muhaimin sebagai ketua Dewan Syuro ini memang sebuah trik dari Muhaimin agar muktamarnya tidak diganggu gitu, dan Muhaimin bisa menjembatani antara PKB dan Prabowo juga karena hubungan Ma'ruf Amin dan Prabowo kan cukup dekat gitu. Nah, waktu sehari atau setelah muktamar, setelah muktamar ketika Muhaimin langsung ditunjuk sebagai ketua PKB lagi, kemudian Muhaimin telepon Prabowo untuk segera mengeluarkan SK PKB saat itu, ketua PKB saat itu. Yang berbicara yang gue dengar itu justru Ma'ruf Amin ke Prabowo, Ca. Betul, Ma'ruf Amin telepon Prabowo langsung setelah muktamar supaya tidak diganggu nih, Sen. Jadi telepon itu meminta agar Menkumham segera menandatangani SK PKB saat itu, dan Menkumhamnya kan sekarang ya orangnya Prabowo, gitu. Supratman Andi Aktas, politikus Gerindra ya. Betul, dan sore itu juga setelah muktamar, ketua fraksi PKB Jujun itu langsung terbang ke Jakarta dan menemui Supratman Andi Aktas untuk meminta untuk ditandatangani SK-nya karena sudah di-approve nih sama Prabowo, dan 26-nya sudah ada tuh SK PKB. Kilat ya? Kilat. Nah, ini Jokowi nggak terinfo nih. Gue sebenarnya ada cerita menarik juga, Ca, soal intrik PKB ini. Jadi kan sebelum acara penutupan, itu kalau misalkan teman-teman bisa baca berita ya, tiba-tiba Yahya Stakuf tuh datang ke istana tuh. Yang beberapa politikus PKB cerita itu dalam pertemuan itu meminta Jokowi untuk tidak hadir di acara muktamar PKB di Bali. Padahal tanggal 25 muktamar itu Prabowo yang menentukan tanggal ya. Betul. Nah, karena pertemuan itu dan Jokowi tidak hadir, akhirnya Prabowo pun tidak hadir dalam penutupan begitu kan. Itu orang-orang PKB itu kecewanya luar biasa ya. Prabowo nggak hadir segala macam, dan Muhaimin juga istilahnya banyak melihat banyak pengkhianat nih di PKB dan banyak dipecap-pecatin gitu kan. Nanti Cica jelasin soal ini. Nah, setelah itu ya udah, meskipun Prabowo nggak hadir dalam acara muktamar, tapi ada komunikasi itu ya antara Ma'ruf Amin dengan Prabowo, dan secara cepat kilat SK-nya PKB itu keluar. Iya, betul. Muhaimin selamat di sini. Iya, makanya PKB tandingan, muktamar PKB tandingan kemudian meredup isunya setelah SK itu keluar, bukan? Jadi memang betul, Sen. Tapi ketidakhadiran Prabowo itu ada yang mewakili. Gus Miftah. Gus Miftah. Gus Miftah yang Gus Miftah. Jogja itu. Gus Miftah Jogja, betul. Oke. Kenapa Gus Miftah, Cak? Kan Gus Miftah bukan kader Gerindra kan, dan tidak ada di pengurusan Gerindra tuh. Ya, Gus Miftah itu memang salah satu kiai yang sangat dipercaya oleh Prabowo. Dan belakangan dia menjadi penjembatan komunikasi antara Muhaimin dan Prabowo. Meskipun Muhaimin dan Prabowo bisa komunikasi langsung ya, Sen ya. Tapi dalam hal muktamar, Muhaimin meminta bantuan Gus Miftah untuk menjembatani dengan Prabowo, untuk ikut membantu melancarkan muktamar atau ikut melindungi muktamar agar tidak
disetrika oleh muktamar tandingan. Setrika bahasanya. Setrika. Jadi memang Gus Miftah hadir di situ dan internal PKB cerita ya, teman-teman di internal PKB cerita bahwa Gus Miftah ini memang hubungannya tidak terlalu baik dengan Gus Yahya atau ketua PBNU yang sekarang gitu. Jadi ada semacam persaingan begitu. Jadi dia menjembatani dan itu ada di media bahwa Gus Miftah datang gitu. Jadi media-media online itu menulis kehadiran Gus Miftah itu. Jadi memang ceritanya di balik itu dia yang menjembatani komunikasi antara Prabowo dan Muhaimin gitu sih. Waktu di Bali kan banyak banser juga ya, yang Ansor yang mengepung muktamar PKB itu ceritanya gimana, Cak? Ya, itu memang ada yang mau mobilisasi, Sen. Itu kan memang untuk mendesak agar terjadi muktamar PKB tandingan gitu dan membuat suasana muktamar PKB di Bali menjadi tidak kondusif gitu ya. Itu salah satu bentuk serangan gitu. Nah, salah satu yang diduga ikut memobilisasi adalah caleg terpilih PKB yang sekarang kemudian dipecat. Siapa tuh, Cak, yang membawa banser ke sana? Yang ditengarai, salah satu yang ditengarai memobilisasi adalah Gus Irsyad ya. Itu adalah salah satu caleg terpilih dari PKB yang kemudian belakangan dipecat oleh Muhaimin Iskandar. Dan pada pidato Muhaimin Iskandar di malam ulang tahunnya gitu ya. Jadi belakangan Muhaimin Iskandar tuh ulang tahun, September dia, pemberontak. September ceria. Iya, terus ada perayaan Maulid Nabi Muhammad juga. Lalu di dalam sebuah rapat tertutup, Muhaimin itu bilang, di situ jelas di pidato itu Muhaimin jelas bilang, siapa yang berkhianat saya tidak akan sungkan-sungkan untuk memecat. Gitu. Istilahnya begitu. Jadi merujuk beberapa nama, termasuk Lora, salah satu stafnya Gus Yahya, yang kemudian juga dipecat. Terpilih anggota DPR dia? Terpilih anggota DPR, kemudian dipecat. Kenapa dipecat? Karena ketika muktamar tandingan yang kemudian PBNU ikut di dalam orkestrasi itu, Lora ini ada di sampingnya Gus Yahya. Gitu. Jadi dipecat. Padahal gue telepon sama Lora dan meminta cerita gitu ya, meminta dia bercerita bagaimana dia dipecat. Tidak ada sama sekali pemberitahuan dari DPP PKB sebelumnya kalau dia akan dipecat, dan dia mengaku hubungannya dengan Muhaimin sebetulnya baik-baik saja. Misal ketika setelah halal bihalal kemarin di Ramadan itu setelah Ramadan dan Lebaran dia sempat ketemu Muhaimin dan sempat berselfie bersama gitu. Jadi itu menggambarkan bahwa sebetulnya nggak ada yang hubungan yang panas antara dia, walaupun dia adalah stafnya Yahya ya gitu. Tapi dia sadar karena konteks politik dia sadar bahwa dia membaca ada pertarungan politik antara PBNU dan PKB, dia tahu itu dan dia menyampaikan kepada Gus Yahya bahwa dia dipecat. Nah, Cak, ini kan peran Prabowo kayaknya sentral juga dalam muktamar PKB ini ya. Karena presiden terpilih saya. Betul. Ada nggak sih pesan Prabowo supaya muktamar PKB atau PKB ini nggak ada kegaduhan lagi gitu, Cak? Iya, jadi di awal Agustus itu kan Muhaimin sempat bertemu dengan Prabowo yang di Wican itu, yang kita muter-muter rumahnya yang di Wican itu ya. Dan ternyata di dalam pertemuan Prabowo dan Muhaimin itu, Muhaimin memang sempat meminta bantuan Prabowo untuk agar muktamar ini tidak diganggu gitu. Agar muktamar tidak diganggu dan tetap berjalan sebelum pendaftaran pilkada gitu. Jadi Prabowo yang kemudian memberikan tanggal 25 Agustus dia akan berjanji akan datang itu kan gitu. Dan sebetulnya ada pesan kepada Muhaimin dan kepada Gus Yahya ya, karena dua kubu antara Muhaimin dan Gus Yahya ini sama-sama mengklaim bahwa mereka belakangan dekat dengan Prabowo gitu. Nah pesannya Prabowo adalah jangan gaduh-gaduh dulu sebelum pelantikan. Kenapa dia nggak mau gaduh ya? Ya takut lah. Takut gak dilantik. Wah nanti eskalasi politiknya jadi mengubah kondisi gitu. Jadi pelantikannya nggak smooth gitu. Jadi meminta untuk tidak gaduh dan salah satu bantuan Prabowo yang kemudian mempercepat segera menandatangani SK itu kan ya supaya tidak gaduh juga gitu kan. Tapi memang di kelompok pesaingnya Muhaimin ini mereka juga sedang mempersiapkan untuk muktamar PKB atau MLB PKB itu tetap berjalan. Jadi setelah tanggal 20 gitu. Jadi memang sudah ada beberapa tangan-tangan yang kemudian bergerak gitu ya untuk mengkonsolidasi anggota-anggota atau pengurus-pengurus PKB yang di daerah, terutama yang
tidak terpilih sebagai anggota DPR dan DPRD itu untuk kemudian nanti menggulingkan Muhaimin. Jadi tangan-tangan ini sudah bergerak juga nih secara senyap gitu Sen. Tapi kalau nggak salah sekarang juga ada ini ya Cak ya, muktamar luar biasanya PBNU ya. Nah, gantian ya. Serangan balasan PKB ini. Itu serangan balasan ya. Ini serangan balasan ini. Counter attack nggak deh? Nah, lo tahu infonya juga kan Sen? Lo aja Jangan lah, diam Ca. aja lo. Lo aja lah, Ca. Forum ini forum kalian berdua. Iya, jadi memang belakangan kemudian muncul juga ada MLB PBNU ya. PBNU, Muktamar Luar Biasa PBNU untuk menggulingkan Yahya gantian ini. Wah. Gantian. Jadi Caranya sama ya? ya, jadi salah satu penggagasnya atau salah satu yang memimpin MLB PBNU ini adalah Gus Salam. Gus, yaitu Dari pesantren Jombang. punya hubungan sama Muhaimin Iskandar. Iya, Pak D jauh gitu, Pak D jauh oke. gitu. Jadi memang tidak ada instruksi dari Muhaimin untuk kemudian membuat MLB tandingan atau serangan balasan, tapi kemudian ada semacam ikatan gitu untuk saling serang gitu, untuk saling serang dan MLB PBNU ini sebetulnya sudah muncul di 18 Agustus. Pertama kali forum untuk membahas soal MLB PBNU ini muncul di Bangkalan, di Madura ya. Dan itu dihadiri oleh sekitar 50 orang, ada kiai-kiai sepuhnya NU juga, lalu ada pengurus NU yang dari daerah perwakilan dan mereka menginventarisasi beberapa masalah PBNU selama Yahya mengepalai atau mengetuai PBNU gitu. Jadi masalahnya itu ada banyak lah inventarisasinya itu ya. Jadi masalahnya itu ada yang pertama soal pemecatan secara sepihak ketua PCNU PWNU yang lumayan masif gitu ya selama Jawa Timur juga itu kan tokoh tuh kan. banyak beberapa ya, termasuk Gus Salam itu kan sebetulnya waktu itu dipecat dari pengurus gitu kan. Oh iya. Yang kabarnya digantikan oleh beberapa orangnya Yahya justru ya. Betul, di beberapa tempat. Lu ada infonya tuh nanti di Jawa Tengah ya Gi ya. Saling lempar aja beban. Iya, jadi memang ada beberapa ketua PCNU dan PWNU yang digantikan secara sepihak karena secara politik tidak segaris dengan Yahya. Gitu. Jadi mereka kemudian menaruh itu sebagai inventarisasi masalah yang pertama. Kemudian ada juga yang PBNU selama Jokowi menjabat dalam 5 tahun belakangan ini senyap kritik gitu. Jadi ketika organisasi-organisasi masyarakat yang lain mengkritik masalah Mahkamah Konstitusi misalnya, kemudian masalah politik gitu, masalah-masalah dinasti politik, PBNU diam saja atau tidak mengambil, cenderung tidak mengambil sikap. Mereka gitu mengambilnya tambang ya. Awas udah kaca mulai, mobil lu, udah mulai panas. Ya gue juga Iya. dapat cerita yang sama tuh Ca dengan lu ya. Gue ngobrol sama beberapa orang PKB maupun PBNU begitu. Yang pertama PBNU sekarang itu dianggap terlalu politiknya politik Jokowi banget lah, apapun Jokowi mau mereka menjadi stempel bagus dan seterusnya begitu, termasuk tadi Egi bilang kan soal tambang dan lain-lainnya begitu. Lalu yang kedua, para senior atau apa namanya kiai-kiai di PBNU juga gerah nih dengan langkahnya Yahya ya yang terlalu manuvernya politik banget lah dibandingkan ketum-ketum sebelumnya ya. Begitu. Itu menjadi pembicaraan dan semakin mengkristal lah dengan momentum ini ya. Apalagi mereka menggergaji PKB itu gagal, akhirnya ya udah muktamar PBNU ini yang sedang on banget lah ya. Karena sedang memang nyala ada banget. karena memang ada kepentingan Jokowi untuk juga memegang PBNU, Senki. Jadi sepanjang gue ngobrol dengan bahkan internal PBNU sendiri, ya mereka melihat bahwa belakangan ini memang Jokowi sangat memegang PBNU gitu, karena ya dia tidak berpartai. Organisasi masyarakat yang bisa dia pegang adalah yang terbesar adalah NU gitu, untuk kemudian menjadi kuda-kuda politik ke depan gitu ya. Jadi dia berkepentingan juga untuk menentukan siapa yang kemudian menjadi ketua PBNU nanti gitu. Jadi untuk memegang orangnya atau untuk memaku PBNU itu dia berkepentingan juga. Padahal Jokowi kan banyak relawan juga. Kenapa nggak dimobilisasi jadi satu aja? Relawannya gitu? udah jadi menteri saya. Kan banyak yang belum jadi menteri. Nanti gantian satu-satu ya. Jadi memang pertama juga soal yang tambang itu ya, pembagian konsesi tambang itu kan memang dipercepat untuk NU juga gitu. Salah satunya janji Jokowi terhadap NU udah pernah kita tulis dan sudah pernah kita bahas beberapa kali lah. Waktu itu dibelajati oleh Erwan gitu ya. Dan memang kepentingan Jokowi terhadap NU ini besar gitu. Apalagi penunjukan ketua pengurus NU di daerah itu juga terinfo kepada istana gitu. Jadi bukan atas persetujuan sih, tapi kemudian terinformasi gitu. Nah, Cak sama Egi nih, selain tadi intrik atau konflik antara Muhaimin sama Yahya di antara PKB PBNU, ini juga ada yang menarik nih soal pansus haji.
Nah, pansus haji kan sudah pernah kita bahas dalam sekali tuh di Bocor Halus edisi sebelumnya begitu. Nah, ini gue dapat info terbaru, Menak ini Gusmen itu diminta tidak hadir oleh istana dalam pansus haji begitu, karena nanti mungkin serangannya akan begitu masif ya dalam pansus haji itu begitu. Dan kemarin kan pansus haji sudah ada putusan kan, Cak ya. Kesimpulan walaupun kalau misalkan penonton mengikuti pansus sebelumnya itu pansus haji kurang menarik ya, tidak menghadirkan Gus Menteri gitu, maupun dari pihak-pihak kepolisian dan lain-lain begitu. Kan bahkan Marwan Ja'far sempat teriak kan, tidak Marwan Ja'far itu adalah politikus PKB, anggota pansus haji yang menyatakan bahwa pansus ini tidak masuk angin dan lain-lainnya begitu. Ya, memang pansus haji ini yang kita lihat memang politis gitu ya. Karena waktu itu inisiatornya salah satunya adalah Muhaimin Iskandar ya, PKB, kemudian kan? Ini kemudian pertarungannya kepada perebutan Menteri Agama nanti. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, tapi memang belakangan seperti yang lo katakan tadi, Hisen, pansus haji ini kemudian membidik sampai pada Gus Yakut atau Menak Yakut yang sekarang itu untuk kemudian tidak menjadi Menak lagi di eranya Prabowo nanti. Jadi memberikan noda hitam gitu. Jadi di kesimpulan itu politikus PKB itu memang sudah membidik supaya masalah-masalah yang ada di pelaksanaan haji itu memberikan kredit yang buruk terhadap Gus Yakut. Walaupun sebetulnya juga temuan-temuan kita juga menunjukkan itu ya, gitu. Dan Gus Yakut kan belakangan ke luar negeri terus gitu. Iya, peran istana itu juga ada di situ ya. Iya, peran istana itu memang ada. Jadi memang Gus Yakut ditugaskan untuk ke luar negeri gitu ya, ke Prancis, kemudian belakangan juga diperpanjang ke Dubai gitu untuk kunker sampai di akhir masa pansus haji ini berakhir. Karena pansus haji ini kan mereka targetnya tanggal 29, sedangkan Menak baru pulang di Indonesia dijadwalkan sampai tanggal 28. Muter-muter terus. Gitu. Dan pemberitahuan kepada DPR, surat kepada DPR ini yang disampaikan oleh para anggota pansus ya, itu bukan surat tugas yang menyatakan dia sampai tanggal 28, tapi surat pemberitahuan saja. Itu kenapa akhirnya dipanggil paksa ya, oleh pansus haji. Nah, berarti ada hubungannya dong dengan pertempuran atau perebutan kursi menteri nih antara PKB dan PBNU. Iya, memang meruncing hubungannya PKB dan PBNU belakangan memang salah satunya karena perebutan kursi menteri tadi. Jadi PBNU itu kan sebetulnya yang sempat lo sampaikan kemarin, Sen, kan mereka dapat satu jatah kursi menteri gitu kan, tapi mereka melobi 2 kan, gitu. Jadi menteri yang dari PBNU itu nanti yang merekomendasikan adalah Gus Yahya. Jadi orang yang Gus Yahya nih. Nah, menteri dari Menak dari PKB itu yang merekomendasikan Muhaimin. Nah, jadi tarik-tarikan itu Menak ini. Lumayan, Sen, kan kemarin waktu Pilpres kita nulis 4% kan. Oh iya, pengaruhnya ya. Buka laptop. Asam lambung naik. Nah, ada lagi yang menarik, Cak. Kan kalau sekarang ini kan sebetulnya PBNU sudah punya 2 menteri loh. Yang pertama Gus Yakut kan, Menteri Agama. Lalu yang kedua adalah Gus Ipul, Saifullah Yusuf di Menteri Sosial begitu, menggantikan Risma. Sementara PKB juga 2 ya, Menaker kan. Menaker Ida Fauziah, lalu adiknya kakaknya Muhaimin ya. Mendes itu Gus Halim gitu. Ini dua sama nih komposisinya nih. Nah, tapi Gus Yakut itu kan bisa juga ditarik sebagai representasi PKB walaupun tidak ya. Nah, ada cerita menarik juga soal penunjukan Gus Ipul, Saifullah Yusuf sebagai Mensos gitu. Gimana tuh, Sen? Nah, ada kawan yang cerita begitu. Jadi Mensos ini disuruh mengawal Pilkada Jawa Timur begitu. Oh, Kofifa dong. Nah, supaya kan Mensosnya sebelumnya Risma nih. Supaya bansos-bansos tuh nggak ada yang ke Risma gitu kan. Gitu. Menarik gitu. Loh, tapi ada 2 pesaingnya Kofifa kan? Lulu dari PKB dan Risma. Jadi 2 gulung sekali kesini. 2 gulung sekaligus. Dadar gulung. Luar biasa ya. Udah ya, Sen ya? Rasanya kita udah cukup. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi informasi dari kakak-kakak kita di Bocor Alus. Informasi tadi menerangkan tentang adanya perebutan kursi kementerian dari PKB dan PBNU, guys. Ini memanas sekali, guys. Dan juga ada hadirnya Gus Miftah untuk mewakili untuk menyambungkan kata-kata lah istilahnya dari Pak Prabowo.
Dan juga apa ya, untuk pesan Pak Prabowo, jangan gaduh-gaduh dulu kalau belum dilantik, atau sebelum dilantik jangan gaduh-gaduh dulu. Itu yang sangat bikin apa ya, bikin wow. Oke, semoga ini mengedukasi untuk masyarakat Indonesia, dan juga PKB dan juga PBNU semoga tetap cepat untuk damai dan terselesaikan lagi. Sekarang ini satu wadah guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambas LJ.